Halo kelas 10, hari ini kita akan melanjutkan sesi sosiologi kita. Nah, sebenarnya ini sesi pertemuan kita keempat ya kalau nggak salah. Cuman karena materi, tapi kemarin kan ini mengerjakan soal ya kan. Jadi kita tetap di sesi 3 ya untuk materinya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembahasan kita mengenai sosiologi sebagai ilmu. Nah, kita sudah masuk di kedudukan sosiologi itu sendiri di antara ilmu-ilmu yang lain. Sama seperti geografi kemarin ya kan, kalau geografi itu juga nggak berdiri sendiri, dia juga akan dibantu ilmu-ilmu yang lain. Nah, sosiologi juga begitu teman-teman. Jadi sosiologi itu nggak berdiri sendiri, tapi dia dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu ekonomi, sejarah, ilmu alam, atau antropologi gitu. Nah, hubungannya apa dengan sosiologi dengan ekonomi? Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan materialnya. Sementara sosiologi itu mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, contoh nih, ilmu ekonomi kan berusaha memecahkan masalah, bagaimana menaikkan nilai rupiahnya terhadap dolar misalnya, dengan cara apa? Menurunkan suku bunga bank. Nah, hal ini berbeda dengan ekonomi yang dilihat dari kacamata sosiologi. Contohnya, kalau sosiologi dari sudut pandang ekonomi, dia akan melihat dengan kacamata yang lebih luas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, misalnya seperti usaha kecil dan menengah, UMKM, hukumnya bagaimana pemberdayaan masyarakat yang memiliki ekonomi misalnya sedang, rendah atau tinggi, lalu kondisi pribadi individu dan struktur serta kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Itu kaitan sosiologi dan ekonomi. Kalau sosiologi dengan sejarah bagaimana? Nah, sosiologi dan ilmu sejarah ini biasanya cenderung tentang peristiwa tertentu, ya kan? Sosiologi dan sejarah merupakan ilmu sosial yang mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami oleh manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sejarah itu biasanya melihat berbagai kejadian atau peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa silam dan mencari hubungan antar peristiwa tersebut. Selain itu, sejarah juga berfungsi untuk menemukan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, sejarah menaruh perhatian hanya pada peristiwa masa silam. Nah, kaitannya ilmu sejarah dengan ilmu sosiologi apa? Hubungannya, sosiologi pada kaitan sejarah hanya memperhatikan peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar manusia dan dalam situasi yang berbeda. Itu kaitan antara sosiologi dan ilmu sejarah. Kedudukan sosiologi dengan ilmu alam, contohnya seperti yang kita pelajari di kelas geografi, kan? Kalau geografi itu membahas tentang kaitannya antara manusia dengan alam, ya kan? Dipadukan dengan alam. Nah, kalau sosiologi bagaimana? Balik lagi, kalau sosiologi kan lebih pada masyarakatnya, lebih pada manusia dengan manusia atau individu dengan individu dengan kelompok. Nah, itu dikaitkan dengan peristiwa alamnya. Misalnya tentang budaya budaya menanam
kentang pada masyarakat Kota Batu misalnya. Nah, kalau dalam sosiologi dia akan mengkaji tentang kehidupan masyarakat Kota Batu atau masyarakat setempat yang cenderung semuanya bekerja sebagai petani kentang. Kenapa? Nah, itu harus berbantuan dengan ilmu alam tentang iklimnya, tanahnya, tanaman-tanaman apa aja yang cocok di daerah tersebut. Nah, nanti itu akan mengkaitkan dengan masyarakatnya, gitu teman-teman. Nah, terus yang terakhir, kedudukan sosiologi dengan antropologi. Apabila dilihat dari kajiannya, sosiologi dan antropologi itu hampir sama-sama belajar tentang manusianya, tentang masyarakatnya. Cuman yang membedakan apa? Kalau antropologi itu lebih pada budaya, gitu. Belajar budaya dari masyarakat setempat. Betul. Nah, kegunaan sosiologi bagi masyarakat ada dua. Pertama, untuk pembangunan. Sosiologi ini berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan ini yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan yang harus dilihat adalah kekuatan sosial dalam masyarakat serta proses perubahan sosialnya bagaimana. Sementara itu, pada tahap penilaian yang harus dilakukan adalah menganalisis efek atau dampak sosial dari pembangunan tersebut. Yang kedua adalah untuk penelitian. Dengan penelitian dan penyelidikan akan diperoleh suatu perencanaan atau pemecahan dari masalah sosial yang sedang terjadi, baik di suatu negara maupun di suatu individu dengan kelompok gitu. Dari data penelitian tersebut, ya kan, kita bisa memberikan keputusan atau dapat menyusun rencana dan pemecahan masalah. Contohnya, cara pencegahan kenakalan remaja. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara meningkatkan kembali rasa solidaritas antar warga yang semakin besar. Nah, itu untuk contoh dari kegunaan sosiologi bagi masyarakat dalam hal penelitian. Sosiolog ini siapa sih? Sosiolog adalah orang atau ahli dalam ilmu kemasyarakatan. Nah, itu disebut dengan sosiolog. Nah, perannya sosiolog ini apa aja? Ada 4, yaitu sosiolog sebagai ahli riset, 2 sosiolog sebagai konsultan kebijakan, yang ketiga sosiolog sebagai teknisi, yang keempat sosiolog sebagai guru atau pendidik. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan untuk hari ini. Silakan jangan lupa catatannya untuk dikirim ke psikologi masing-masing ya. Jangan lupa untuk dilihat juga tanggal pengumpulannya ya, harus dikumpulkan hari ini, maksimal Bu Ratna tunggu jam 5 sore. Oke, terima kasih. Selamat siang.